Nggak apa-apa ya Kak ya. Kayaknya teman-teman udah iya. pada nggak sabar nih Kak mau dengerin materi yang bakal Kakak sampaikan. Jadi kami persilakan kepada Kakak untuk dapat menyampaikan materi ya Kak. Silakan. Oke, terima kasih Risa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pertama-tama segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat pada kita semua sehingga bisa mengikuti webinar ini untuk kita sama-sama belajar, sama-sama lebih mendalami lagi tentang microcontroller terutama Arduino ya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah SAW, Rasul junjungan kita yang insya Allah memberikan syafaat bagi kita semua sampai akhir zaman. Dan juga salam sejahtera untuk teman-teman dari agama yang lainnya. Semoga kebaikan selalu tercurah pada kita semua. Oke, langsung saja ya. Saya share screen-nya. Sebentar, PowerPoint slideshow. Oke, materi kita hari ini itu materi pengantar sebenarnya. Materi inti pada webinar ini, webinar yang diselenggarakan dari teman-teman Hima Einstein, prodi kebanggaan saya sendiri di kampus STN Batan, akan disampaikan oleh Bli Ana Agung Dwi Arsana, dan sebagai pengantar saya akan menyampaikan materi berjudul Getting Started Embedded System with Arduino. Nah, sebelumnya saya mohon izin kepada seluruh peserta. Di sini saya bertindak sebagai narasumber, bukan berarti lebih pintar, lebih jago dibanding teman-teman semua. Hanya saja di sini saya diberi kepercayaan oleh panitia untuk sharing dan belajar bareng teman-teman semua. Oke, sebelumnya sedikit disclaimer ya. Kita di sini anggap bahwa semua peserta, termasuk saya, kita belajar dari nol. Ya, agar nanti ketika diprosesnya kita sama-sama enak. Oke, sedikit perkenalan dari saya sendiri. Nama saya Rani Kosa, STRT. Sedikit berbeda gelarnya dibanding senior-senior yang lain yang ikut hari ini. Sepertinya ada beberapa orang dari STN Batan. Saat ini saya bisa dibilang nganggur tapi ada kerjaan. Sedang aktif di Airborne dan juga di JETEC. Di JETEC itu kegiatan kami berbagi tutorial, namun belum tertata rapi. Kami berharap setelah pelatihan ini, teman-teman di sini, terutama yang benar-benar ingin belajar dari nol, itu bisa mengusulkan materi. Nanti kita materinya akan seperti apa dan roadmap-nya akan seperti apa. Dan Airborne sendiri adalah baru bergerak di bidang IoT juga. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Bismillah. Nah, sebelum kita mengenal Arduino lebih jauh, saya akan menunjukkan roadmap dari Embedded System Engineer yang saya dapat dari GitHub. Ini adanya tahun 2018, belum update 2020, atau mungkin saya aja yang belum menemukan. Jadi sebelum kita mengenal apa yang namanya Arduino, sebagai seorang embedded system engineer, kita harus memiliki pengetahuan dasar atau basic electronic skill set yang berwarna kuning ini. Ada electrostatic discharge, ada schematic reading atau cara membaca schematic diagram, kemudian sedikit kemampuan solder menyolder, terus soldering iron, menyolder besi, kemudian di bidang matematika setidaknya kita mengerti tentang sedikit aritmatika biner 0101, kemudian kita paham tentang analog dan digital elektronik, dan untuk menyentuh pemrograman kita harus paham dengan UML atau Unified Modeling Language serta algoritma dan struktur data. Nah, kita di sini seperti yang saya sampaikan di awal, kita anggap diri kita berada di entry level atau baru menyentuh yang namanya microcontroller dan embedded system. Kalau kita lihat dari roadmap yang ada,
itu kita disarankan untuk mempelajari pertama sistem programming itu microcontroller. Ya, bagaimana kita mempelajari dan mengolah data ADC, analog to digital converter, kemudian DAC yaitu digital to analog converter, kemudian kita mempelajari timer, mempelajari apa itu PWM, mempelajari apa itu DMA, dan juga watchdog. Kemudian dari microcontroller tersebut kita akan juga belajar tentang protokol komunikasi, yaitu I2C atau Inter-Integrated Circuit, kemudian USRT atau Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, kemudian ada Serial Peripheral Interface atau SPI, ada LIN. Nah, untuk yang sudah mahir itu bisa loncat ke sini. Kalau teman-teman sering bongkar-bongkar laptop pasti atau cari-cari tentang komputer itu pasti tahu lah. Pernah atau setidaknya pernah mendengar tentang apa itu SATA, atau itu PCA, USB, dan juga MOST. Kemudian, selain kita mempelajari bagaimana itu sistem programming atau pemrograman atau sistem pemrograman, kita membutuhkan tools ya, karena kita sebagai embedded system engineer atau kadang-kadang juga disebut sebagai electronics engineer itu butuh tools berupa multimeter, oscilloscope, function generator, dan juga logic analyzer. Cuma sepertinya untuk oscilloscope, function generator, dan juga logic analyzer, jika kita belajarnya ini mandiri, itu sepertinya agak mahal untuk kita memulai belajar. Jadi cukup beli multimeter aja. Kalau teman-teman yang sempat buka channel YouTube JTech yang saya arahkan untuk menginstal Proteus, itu ada sedikit review tentang multimeter. Nah, di situ kita mau tidak mau harus punya menurut saya multimeter, karena selain kita belajar tentang pemrograman dan mengenal fungsi-fungsi Arduino, kita akan bertemu dengan sirkuit. Jadi bisa kita digunakan untuk men-trace sirkuit, bisa mengukur tegangan, arus, tahanan, dioda, dan lain-lain. Kemudian setelah kita mengenal ini sedikit-sedikit ya sambil berjalannya waktu, kita secara paralel kan belajar tentang bagaimana itu pemrograman embedded system. Nah, bahasa yang bisa digunakan itu ada banyak. Ada assembly, ada C, ada C++, ada Python, ada Ruby. Nah, kalau Arduino itu sendiri sebenarnya bahasa pemrograman yang berbeda, cuman memiliki dasar dari C dan C++. Jadi jika teman-teman di sini sudah pernah belajar tentang C dan C++ atau C++, atau bahasa pemrograman yang lainnya yang ada di sini, tidak akan asing nanti bagaimana kita membuat sebuah fungsi, membuat variabel, membuat algoritma pemrograman. Kemudian setelah itu kita juga harus paham tentang sedikit ya tentang software engineering, bagaimana itu gerbang logika, NOR, NAND, dan juga ini ada SRAM, ada DRAM, ini tentang penyimpanan, ya. Kemudian bagaimana itu testing, itu ada aplikasinya, ada DOAD, ada Mocha, ada Jasmine, kemudian version control, terutama teman-teman yang sudah pernah sedikit-sedikit belajar membuat web atau juga pemrograman lainnya, pasti sudah mengenal yang namanya Git, GitLab, dan GitHub. Nah, roadmap ini sendiri saya dapatkan di GitHub. Kemudian, secara paralel juga, kita juga akan belajar nanti tentang apa itu OOP atau Object Oriented Programming, bagaimana kita membuat control structure, kemudian bagaimana membuat singleton. Nah, di sini Arduino itu sebenarnya kan levelnya di edukasi ya sebenarnya. Cuman emang banyak orang-orang ahli karena ini dia open source, itu diakal-akali dan bahkan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga punya kemampuan yang melebihi standar untuk edukasi. Ya, itu aja untuk pengenalan roadmap embedded system engineering-nya, karena kita masih menganggap diri kita berada di entry level. Untuk next levelnya itu akan disampaikan oleh Bli Anagung Dwi Arsana. Nah, kita kan tadi udah bicara tentang roadmap nih. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk sedikit mereview aja. Apa itu embedded system? Gampangnya, embedded system itu adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk melakukan suatu tugas tertentu yang tertanam dalam satu kesatuan sistem. Kemudian, dia disebut embedded system atau tertanam, itu menunjukkan bahwa sistem ini merupakan satu kesatuan lengkap
termasuk sistem mekanik dan juga elektrik. Jadi kalau dia hanya sebuah chip yang ada di dalam Arduino, tidak ada sistem mekaniknya, tidak ada elektrikalnya, dia tidak akan berguna sebagai embedded system. Kemudian embedded system ini dikendalikan oleh sebuah perangkat pemroses sinyal data atau DSP, data signal processing, atau yang lebih akrab di telinga kita yaitu disebut microcontroller untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, contoh embedded system dalam kehidupan itu apa ya? Nah, ada banyak contoh penerapan embedded system dalam kehidupan yang mungkin kita tidak sadari selama ini. Cuman saya rasa teman-teman di sini sudah sering bergelut dengan dunia embedded system, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita sering melihat robot di industri, melihat GPS receiver, megang kamera, megang DVD player, wireless, kemudian main PS, itu semua merupakan bentuk-bentuk contoh dari embedded system. Nah, sekarang microcontroller. Microcontroller itu bisa disebut sebagai sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC, integrated circuit, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. IC microcontroller itu sendiri terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, kemudian memiliki memori, RAM dan juga ROM, kemudian memiliki perangkat input dan output. Kalau Arduino itu ada pin I/O yang dapat diprogram tentunya. Kemudian, apa sih peran microcontroller? Perannya microcontroller ini adalah sebagai pengendali, pemroses sinyal atau data yang bekerja secara otomatis ataupun melalui pengendalian jarak jauh. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, ini sedikit gambaran tentang blok arsitektur microcontroller ya. Di sini ada bagian elektriknya, ada VCC, ada ground, kemudian ada input, di sini input analog ADC, di sini ada timer, ada control interrupt, ini ada DAC sebagai output, kemudian ada special function block, ada CPU sebagai inti pengolah data, ada memori tempat penyimpanan, di sini ada parallel port I/O atau pin di Arduino, kemudian ada osilator sirkuit bentuknya kristal ya. Ini contoh bentuknya chip microcontroller. Apa aja kekurangan dan kelebihannya? Nah, tadi kan disampaikan sama ketua pelaksana ya. Kita akan sedikit cari tahu tentang kelebihan dan kekurangan. Di sini masing-masing ada 4 ya. Sebenarnya mungkin masih ada lagi kelebihan dan kekurangannya. Cuman sesimpelnya itu seperti yang saya tampilkan di sini. Pertama, kelebihannya microcontroller adalah sederhana dan juga mudah digunakan untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Kemudian, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan beberapa fungsi. Jadi, fleksibel. Kemudian juga mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Jadi kan, kalau sistemnya udah banyak nih, kita bisa menghubungkan antar microcontroller. Jadi tidak cuma satu Arduino kerja apa, tapi bisa kita gabung-gabung kalau itu ada merupakan satu kesatuan sistem. Kemudian microcontroller ini bertindak tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Nah, kekurangannya microcontroller ini arsitekturnya lebih kompleks daripada mikroprosesor. Kemudian hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu bersamaan karena prinsipnya microcontroller bekerja secara sekuensial atau procedural processing. Gampangnya kayak gini, microcontroller dikatakan dia bekerja eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu bersamaan itu seperti kita naik sepeda. Kita tidak bisa belok ke kanan dan ke kiri dalam waktu bersamaan. Jadi dengan menggunakan microcontroller, ya kita kalau mau belok kanan kemudian belok kiri itu bisa. Cuman untuk ke kanan dan ke kiri secara bersamaan tidak bisa. Maju kemudian mundur itu bisa, cuman kalau kita maju dan mundur dalam keadaan bersamaan itu tidak bisa. Itu gampangnya analoginya. Kemudian kebanyakan microcontroller hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Contohnya ya kayak tadi itu oven, kemudian DVD player, dia satu fungsi tertentu aja. Kalau udah terlalu kompleks itu
mikrokontroler akan kewalahan. Kemudian yang terakhir, kekurangannya tidak dapat terhubungan dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Jadi mikrokontroler kan bekerjanya di arus DC. Kalau kita salah menghubungkan mikrokontroler dengan arus AC tanpa ada adapter, itu otomatis langsung jebol. Jadi kalau teman-teman mungkin beberapa sudah pernah mencoba menggunakan sensor atau lampu atau apa aja lah yang berhubungan dengan arus DC, kemudian salah nyolok ke arus AC, ke arus PLN, otomatis jebol. Listriknya pasti jelek. Kemudian, nah ini macam-macam chip microcontroller. Sebenarnya ada banyak ya, cuma yang paling familiar di telinga kita atau paling populer itu ada 4. Terutama ini nih, si Atmel AVR. Keluarga AVR family ini paling terkenal dan paling banyak digunakan ya. Kemudian ada juga dari ARM, cuma kekurangannya ARM ini mahal, tapi durability-nya lebih tinggi. Kemudian MCS 51 family itu lebih murah, tapi ketahanan dan juga fleksibilitasnya kurang. Nah, kalau microchip PIC ini dia digunakan oleh perangkat-perangkat tertentu. Kalau sudah dalam bentuk boardnya, nih di sini ada contoh board microcontroller. Tadi kan hanya chipnya, sekarang boardnya. Arduino itu menggunakan Atmel AVR family. Kemudian ini ada STM32, di sebelah kanan warna hijau ini menggunakan ARM. Kalau ESP atau Not MCU atau WMOS itu juga kebanyakan menggunakan Atmel. Yang sebelah kanan bawah hitam itu BeagleBone. Nah, jadi ada banyak ya, bukan cuma Arduino, cuma yang paling familiar dan happening sekarang itu Arduino karena pertama open source, kemudian juga banyak tutorialnya, harganya murah, dan juga banyak cloningan dari Cina. Itu mungkin alasannya kenapa Arduino happening kan. Selanjutnya, ini contoh implementasinya ya. Kita masih sering lihat jam digital. Kalau ini buatan teman saya orang Bandung, ini untuk mengukur ketinggian bendungan. Ini sebenarnya dia pakai box akrilik bening, tapi jadi kelihatan seperti ini. Sebenarnya bagus. Kemudian di sebelah kanan ini ada robot pemadam api, ini buatan kakak tingkat saya dan dilanjutkan oleh teman-teman. Ini robot Nextron. Pernah beberapa kali masuk ke KRI level nasional. Kemudian di sebelah kiri bawah ini dari teman-teman Ardutek, itu untuk mendeteksi gas beracun. Ini, sorry, ini bukan beracun, dia ini fingerprint, absen. Untuk membuka pintu. Nah, yang ini yang baru 5 hari yang lalu saya buat, itu pengendalian lampu rumah menggunakan SMS. Kalau ini kayaknya udah sering banget dilihat ini. Welcome ini, LED. Nah, sekarang kita lebih mengenal macam-macam dari board Arduino itu sendiri. Kalau yang paling sering kita lihat ya, itu kan digunakan itu Arduino Uno. Kenapa ya? Karena emang paling simple, terus paling mudah didapat dan paling banyak cloningannya. Arduino Uno. Tetapi sebenarnya dari Arduino itu sendiri banyak macam boardnya. Ada Arduino Leonardo, ada Arduino 101 sebenarnya. Tapi Arduino 101 ini kan sudah support Wi-Fi. Sayangnya dia kalah pamor sama Not MCU dan kawan-kawan dari ESP family. Tuh, sayangnya. Dulu sempat happening tahun 2017, Arduino 101 ini decoding menggunakan Arduino, terus untuk aplikasi IoT-nya itu pakai Keyin. Memang ketika Not MCU muncul, aplikasi Blink muncul, dia mulai tenggelam. Kemudian ada juga Arduino Micro. Ya, kalau untuk menghandle tugas-tugas sederhana, sebenarnya lebih baik pakai Arduino Micro atau Nano atau Mini. Pin-nya lebih sedikit, bentuknya lebih kecil, lebih fleksibel. Cuma kekurangannya yaitu kadang-kadang butuh driver tambahan, kadang-kadang dia tidak cocok atau tidak kompatibel dengan OS-nya. Kemudian juga ada Arduino Yun, ada kalau Yun ini spesifik buat LAN ya. Spesifik buat LAN, kemudian ada Due, ada Mega. Ini Mega yang lebih terkenal daripada Due Minalov.
Selanjutnya, nah ini pin diagramnya ya, pin diagram dari Arduino Uno. Sekarang kita coba pelajari lebih detail tentang pin diagram dan juga ada sedikit gambaran dari saya bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, teman-teman lihat di bawah ya, ada yang kuning ini AVR, biru ini digital, ada analog, ada power, ada serial, ada SP, I2C, PWM, interrupt. Itu menunjukkan fungsi-fungsi spesifik dari pin tersebut. Jadi kadang-kadang ya, mungkin bagi kita yang pemula, saya ketika baru-baru megang juga ngasal. Jadi nyoba nyalain LED pakai pin A1 misalnya. Loh kok nggak bisa? Ternyata setelah ditelusuri, baca datasheetnya, oh pin yang ada depannya A itu hanya bisa berfungsi sebagai analog, terkecuali kita deklarasikan. Nah, di sini kan ada biru juga. Oh, ternyata kalau dia mau difungsikan sebagai pin digital, itu harus kita deklarasikan dulu, kita definisikan bahwa kamu sekarang bekerja sebagai pin digital, bukan analog lagi. Cuma secara default, dia fungsinya sebagai pin analog. Kemudian nih, A5A4 itu ada pin SCL, SDA. Itu digunakan untuk komunikasi protokol I2C. Nah, teman-teman pasti sering melihat tutorial kita pakai LCD I2C ya. Kenapa harus pakai pin A5, A4? Ternyata emang fungsi dari pin ini itu disediakan untuk komunikasi I2C. Kemudian mungkin ketika teman-teman mencoba memakai pin 01 untuk nyalain LED. Nah, pas ini dipasang sama LED, terus diupload programnya, kenapa gagal? Ternyata fungsi defaultnya adalah untuk komunikasi. Jadi ketika dia akan digunakan untuk mengupload program, si Arduino-nya menolak. Nggak bisa, di sini ada tegangan, di sini ada fungsi tertentu. Jadi dia akan kacau ketika uploading programnya. Nah, itu yang harus kita ingat baik-baik. Makanya di tutorial-tutorial biasanya pin digital yang dipakai itu mulai dari 2 sampai dengan 13. Paling sering itu 13. Kenapa? Karena di pin 13 itu sudah disediakan LED indikator bawaan. Jadi ketika kita tidak punya komponen tambahan sekalipun, kalau kita mau cari tahu ini Arduino saya bagus nggak ya? Jangan-jangan kalau cloningan dari Cina ini rusak. Nah, itu kita bisa upload program untuk nyalain LED dan lihat di LED indikator di sini. Di pin 13 itu secara default. Kemudian juga ini ada yang ungu nih, ada SCK Misomo CSS. Di sini untuk komunikasi serial peripheral interface. Jadi secara hardware ya komunikasinya. Nanti kalau udah terhubung secara hardware dengan pin ini, otomatis pin ini tidak bisa digunakan untuk pin I/O. Kemudian ini kalau kita perhatikan kok ada yang bendera-bendera. Nah, ini pin yang difungsikan khusus untuk PWM. Jadi kalau teman-teman cari tutorialnya membuat LED dimmer menggunakan Arduino, pasti diarahkan ke pin 9, 10, 11, 6, 5, 3. Karena memang fungsinya adalah untuk pin PWM yang mengirimkan pulsa antara 0 sampai 225. 255, sorry. Itu kenapa kadang-kadang di tutorial tuh kenapa sih harus pin ini gitu, kenapa harus pin ini, nggak bisa pin yang lain. Ternyata itu alasannya. Kemudian ada pin interrupt itu disediakan di pin 2 sama 3. Oke. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Monggo kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, mungkin ada yang kurang dari saya. Boleh nyala mikrofon, Kak. Kak, fungsinya pin RF apa, Kak? Oh, kalau pin RF ini nanti buat tegangan referensi. Jadi bisa jadi tegangan patokan ketika ini jarang dipakai ketika kita program sederhana ya. Cuma nanti ketika kita ngoding tertentu, misalnya kita pakai sensor yang harus dikalibrasi, kemudian harus dikalibrasi dengan tegangan yang ada di sini. Nah, kita bisa masukkan tegangan di sini, kemudian dijadikan patokan sebagai tegangan tersebut sebagai tegangan referensi atau pedoman untuk pembanding nilainya. Itu kalau ada teman-teman yang lain mau menambahkan, monggo. Kalau dirasa kurang pas, kalau saya pakai pin RF itu seperti itu.
Selamat siang, mau tanya Mas, kalau misalnya pin A4, itu A4 kan analog ya, warna hijau ya. Nah, kalau untuk Iya, Pak, dijadikan betul. digital menjadi jadi 18 gitu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Terima kasih. Bisa terlalu hebat ya. Ya. Gimana, Pak? Ya, cukup mengerti Mas. Pak, mohon mikrofonnya didekatkan biar suaranya lebih jelas ya. Oh, iya, Pak. Siap. Ini kalau nanti ini seperti yang ditanyakan tadi ya, kalau misalnya ini kita punya pin digital semua nih, misalnya saya maunya pakai buat digital semua. Nah, ini nanti pin anonya didefinisikan sebagai pin digital. Jadi kita bikin konstanta pin sekian, konstanta integer 14 sama dengan LED, konstanta integer LED sama dengan 14 gitu. Itu dia jadi Arduino-nya mengerti bahwa ini sekarang dipakai sebagai pin digital yang bernomor 14 kayak gitu sederhananya. Oke, terima kasih Mas. Boleh tanya, Pak? Ya, Halo, Pak. Mas. Ya, kalau begitu yang pin kuning itu yang AVR berarti dia dapat difungsikan juga dengan pemrograman AVR yang C itu ya? Iya, betul Pak. Sebenarnya Arduino ini kan Arduino IDE itu IDE dari Arduino-nya. Ketika kita pakai board Arduino, di dalamnya itu di dalam IC ini harus dimasukkan bootloader sebenarnya. Kalau kita misalnya tiba-tiba ganti IC tanpa kita masukin bootloader, itu error. Saya pernah ngerasain kayak gitu kan, IC-nya rusak nih ceritanya. Terus ganti IC baru aja langsung upload, loh kok nggak bisa. Nah, ternyata untuk kita bisa menggunakan dia sebagai Arduino itu kita harus masukin bootloader. Nah, kalau dia kosongan kayak gini, bisa misalnya IC baru nih, IC baru kita masukin sini. Kemudian kita mau ngoding pakai aplikasi AVR. Nah, itu fungsinya pakai yang kuning. Bisa, Pak. Tapi softwarenya pakai yang AVR Studio itu ya? Ya. AVR ya? Pakai CV AVR. Ya, tidak bisa pakai yang Arduino ya? Ya, tidak bisa pakai Arduino. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Itu sih emang yang bikin memudahkannya si Arduino ini, ketika IC baru kemudian diisi bootloader, kita coding pakai Arduino jadi gampang kan. Cuman kadang-kadang ada beberapa teman yang pengen lebih suka pakai CV AVR, gimana ya caranya? Nah, itu bisa kasih IC kosong terus buat upload programnya, karena dia kan kehilangan fungsi USB-nya. Kan tidak bisa pakai TextRX aja nih kalau pakai AVR. Nah, pakai pin SPI ini, SCK MISO MOSI SS. Halo Kak, mau nanya dong Kak? Iya, mau. Untuk pin serial, itu contoh pengaplikasian paling simple, itu gimana ya Kak? Maksudnya yang dimaksud dengan serial itu entah ke mana gitu, bisa dijelasin? Oh, iya. Baik. Nah, kalau contoh ya, ini saya sambil buka Arduino IDE aja lah, sebentar. Share screen-nya diganti. Bentar, mana nih? Screen ini aja. Nah, kalau saya sering pakai Arduino ini, kenapa Arduino ini gampang? Saya sering kayak gini, Pak. Kalau ngapa-ngapain, saya tuh selalu buka example dulu. Kemudian di sini, di serial, misalnya kita mau lihat di multiserial. Nah, paling gampangnya pengaplikasiannya adalah ketika kita menemukan apa itu ada, ketika di void setup-nya ada serial begin, otomatis berarti Arduino kita itu akan mengirimkan data melalui pin serialnya, TXRX-nya ke laptop kita, kalau nyoloknya ke laptop kita. Jadi bisa kita lihat dengan serial monitor. Tapi kalau misalnya kita mau menghubungkan Arduino kita dengan yang lain, misalnya, bentar, Val, ini ada freezing-nya nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Kita gini aja deh, gambaran aja misalnya ya.
Saya sambil coret-coret mana coret-coret. Misalnya ini ada 2 buah Arduino IDE. Ada Arduino Uno misalnya. Ini TXRX ya. Nah, mau kita komunikasikan nih kayak gini. Gimana gampangnya? Kalau kayak gini kan, kalau misalnya langsung, kita nggak bisa ngirim data dong nanti otomatis. Harus dicopot dulu terus pasang lagi. Nah, cara paling efektifnya adalah kita membuat apa yang namanya, bentar, gimana cara clear all drawing, kita membuat yang namanya software serial. Balik lagi, saya paling sering tuh pakai trik kayak gini. Kita buka example, rata-rata tuh udah ada di example, kemudian kita cari software serial. Nah, software serial example. Ini emang tricky sih, emang lebih enak kayak gini Pak kalau ngoding. Jadi kayak gini, kita include-kan dulu library-nya software serial. Nah, kita panggil fungsinya software serial, kita kasih nama my serial, kemudian kita kasih pin RX-nya berapa, pin TX-nya berapa. Nah, jadi dia bisa digunakan sebagai pin serial juga, pin 11 10-nya. Bentar, berarti di sini, oh ya, di sini tuh ada fungsi yang nggak ada kayaknya di sini. Cuman di sini tuh saya baru ingat kayak gini Pak. Jadi kan ini ada 13 pin digital nih. 13 pin digital ini bisa kita manfaatkan sebagai pin serial, tapi secara software. Jadi secara software kita deklarasikan software serial RX-nya berapa, TX-nya berapa. Nah, jadi bisa komunikasi tadi. Misalnya ada 2 Arduino atau beberapa Arduino, atau misalnya Bapak punya HMI eksternal misalnya dari Honeywell taruhlah misalnya. Kan dia bentar, dari Honeywell ada yang pakai TRSX-nya. Kayaknya ada deh. Kayaknya ada itu ya, atau juga bisa dengan konverter RS 485. Kan kalau konverter 485 dicolokkan ke konverternya, keluarnya TXRX jadinya. Nah, TXRX-nya itu bisa kita komunikasikan kayak gini. Kirim ke pin 10 11 aja gitu. Oh, berarti kalau untuk kayak ngebaca Modbus, Bagnet, mungkin pakainya TXRX itu kali ya, Pak? Iya, betul, Pak. Aduh. Oh, saya sebenarnya punya contoh yang pakai Modbus. Cuma laptop saya semalam itu IC powernya jebol, jadi mati. Ini pakai laptop orang. Ya, nggak apa-apa, Mas. Bisa, Mungkin Pak. nanti pas Betul. kita pengaplikasian nanti mungkin kita coba gitu, Pak. Ya, siap. Betul, Pak. Betul. Nanti bisa pakai pin kayak gitu. Kalau Arduino malah lebih enak, Pak, kalau buat Modbus ya. Kalau pakai buat Modbus, bentar, saya buka internet dulu. Itu Arduino punya yang namanya Arduino Ethernet Shield. Arduino Uno Ethernet Shield. Ini yang saya pakai pas saya kerja praktik. Saya kerja praktik itu menghubungkan menghubungkan toolsnya board Arduino ke toolsnya dari National Instrument pakai MyRio. Jadi kan saya bingung tuh ceritanya, gimana caranya? Ternyata ada ini. Nah, dengan shield kayak gini, set bisa kita connect ke Modbus. Siap. Berarti udah UTP base ya? Ya. Ya, Oke, betul. Pak. Bisa pakai Siap. TV. Thank you, Pak. Siap. Oke, monggo teman-teman yang lain. Ya Kak, mau tanya Kak. Halo, Kak mau tanya Kak. Ya, monggo Mas. Iya. Misalnya Arduino Ya, silakan, Uno Mas. ini apakah bisa dihubungkan sama Smart TV ya Mas ya? Itu pakai outputnya yang mana? Oh ya, siap. Kalau ke Smart TV ya, kalau ke Smart TV, misal kita anggapnya kayak gini deh. TV kita TV biasa, mau dijadiin Smart TV misalnya. Nah, kalau pakai Arduino, itu kita punya banyak pilihan benarnya. Kita bisa menambahkan dia dengan ESP8266. Kita bisa juga nambahin dia dengan Bluetooth kalau mau pakai Bluetooth. Kalau pakai internet dia pakai ESP8266, bisa pakai Bluetooth. Ini contohnya HC06. Saya pernah bikin printer jarak jauh sih pakai ini. Nah, Arduino kalau tambahin ini bisa kita kendalikan pakai Bluetooth. Kemudian untuk bikin program di HP-nya, di Android-nya itu ada
alah apa namanya? Bentar, saya kok lupa. Saya tak nyolok harddisk dulu. Datanya ada di harddisk kalau nggak salah contoh programnya. Iya Kak. Saya juga punya beberapa buku e-book untuk membuat program Arduino dan juga Android. Nanti tak share aja linknya biar Oh, bisa iya. belajar bareng kita. Iya. Saya itu sebetulnya ingin belajar itu Kak, kayak sensor, ada 2 sensor, itu ditampilkan di TV, hasil pengukuran sensornya. Misalkan kayak sensor suhu sama sensor tekanan angin atau apa itu. Jadi data sensor suhu itu, 2 data sensor ditampilkan di TV. Gitu Kak. Cek. Sorry. Halo. Mohon maaf ya teman-teman, ini sepertinya ada kesalahan teknis sebentar, kendala dengan jaringan. Jadi mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Oh iya, siap Kak. Sudah Kak, sudah terhubung. Menunggu sebentar ya teman-teman, narasumbernya mungkin sedang kendala jaringan sepertinya. Iya Kak. Cateringan. Iya, kendala di jaringannya, jadi keluar masuk gitu. Sebentar ya teman-teman. Iya Kak. Ya. Oh iya, sambil menunggu Kak Arya untuk bergabung lagi di Zoom, bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, kami persilakan untuk mengisi terlebih dahulu ya. Linknya tadi udah dikirim di kolom chat. Siap, Kak. Sugeng tolong diisi. Narianto, jangan lupa. Ya Pak, siap, sudah saya isi Pak. Sudah absen ini Pak. Rumahnya Jawa ini. Iya, dari Jawa. Dari Jawa Timur Pak. Jawa Timur. Salam dari Lampung, Cak. Iya, salam kenal juga Pak. Dari Lampung tapi sukunya Jawa ini. Iya. Ikut belajar ini Kak, masih belajar. Oh, sama aja lah. Iya. Belajar. Tuh untuk masuk ke Purwanto sabar ya. Narasumbernya masih
Ada maintain tuh. Iya. Masih ada koneksi. Colokin harddisk mungkin GPS-nya itu nggak kuat itu. Iya. Suaranya mic-nya siapa ya ini? Oh, ada. Oh, jangan-jangan Mas Sugeng yang gretek-gretek ini. Saya matikan sebentar ini kayak dari saya ini. Ya, sambil menunggu narasumber untuk kembali join nih teman-teman, boleh ya ngobrol-ngobrol sedikit mungkin. Ini saya lihat di partisipan ada alumni dari STTN, yaitu Kak Ade Arif. Halo Kak. Oh, kakaknya malu ini. Halo Kak. Ya, halo. Halo, Risa. Oh, ini kakaknya lagi di kantor ya Kak? Iya, lagi kerja di Sambi. Oh, gitu. Oh, boleh perkenalan Sambil mungkin, apa, Kak? Perkenalan Perkenalan sama teman-teman di sini mungkin. Wes lah Cak, Jawa lah Cak. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi karena disuruh perkenalan, saya kakak tingkatnya dari Arya Nikosa. Dulu Mas Arya itu emang jago banget mainan Arduino-nya, di atas rata-rata pokoknya. Jadi nggak salah panitia milih Arya buat jadi pembicara. Iya, Kak Ade Arif, kalau boleh tahu lagi di kantor mana ini ya Kak ya? Iya, sekarang di kantor Gama Mitra Lestari. Oh gitu, hebat banget ya kakaknya ya sampai ke kantor Gama Mitra Lestari ya Kak tadi. Iya, betul. Ini juga masih menyempatkan untuk ikut webinar ya Kak. Oh ya, harus. Oh iya, Ini Kak Aryanya kemana ya? lagi bermasalah Kak katanya jaringannya. Oh, Ya jadi tadi keluar sendiri gitu. Ini mungkin sedang mencoba untuk join kembali. Sudah masuk? Halo Kak Arya. Saya pindah laptop ke laptop admin. Ya baik Kak. Silakan Oke. Kak, boleh langsung dilanjutkan kembali. Sampai Android ya. Mas itu tadi. Saya Kak, sampai Ya, mau masuk ke Mas TV Kak. ya. Nah, tadi rencananya mau bikin smart TV ya? Bukan, kayak data sensor itu bisa dimasukkan di di itu dekatkan televisi. mikrofonnya. Oh iya iya. Iya, Jadi data sensor mau dimasukin ke smart TV ya? iya smart TV Nah, kayak nanti screen-nya itu. Eh,
kalau di sini tuh jadi patokannya adalah komunikasinya mau pakai apa. Smart TV-nya itu apa fiturnya speknya ada Bluetooth, WiFi atau apa, Mas? Ada WiFi. Ini saya kalau- pakai Android TV. Kalau pakai Android TV, Kalau pakai Android TV, kalau mau pakai Android, enaknya itu nanti bisa bikin APK-nya aja. Pakai, nah ini dia, MIT App Inventor. Kalau jenengan mau bikin bentuknya aplikasi terus ditampilkan di Android TV ya. iya. Nah, kalau mau sekedar nampilin data, itu banyak pilihan, Mas. Kalau mau sekedar nampilin data gitu ya. Iya. Tapi kan kayaknya di sini jenengan mau bikin HMI-nya sekalian. Jadi ini bisa bikin pakai MIT App Inventor. Jadi cukup ngoding di Arduino-nya aja. Untuk di Android-nya itu codingannya bentuknya kayak Lego, main block. Jadi nggak terlalu pusing ngoding dua-duanya. Kalau mau dua-duanya di Android-nya pakai Java sebenarnya bagusnya. Oh, Ini pakai ini Bluetooth. iya, yang App Inventor ini apa cuma sama itu smart Android ini, HP Android? Iya, pakai Android, Mas. Oh, saya pernah sih pakai Bluetooth tapi kalau HP Android itu. Tapi nyumpak Nah, cuma kalau mau pakai Bluetooth bisa kan karena patokannya nanti komunikasinya Arduino ya. Kalau Iya. misalnya nanti misalnya Node MCU, nah itu kan ada Wi-Fi-nya. Jadi bisa komunikasinya via Wi-Fi, manfaatin router buat sarana komunikasinya. Atau kayak yang tadi bapaknya nanya itu bisa nggak pakai Modbus, bisa juga pakai komunikasi serialnya, pakai UTP. Nah itu nanti pilihan, Mas. Nanti ini tak share ya, ada beberapa e-book ini pakai Bluetooth, Arduino Bluetooth ke Android, terus apa ada beberapa juga yang buat apa ini, ada yang starter kit, ada juga yang WiFi, mana WiFi ini STEMMAT, ada yang juga coding pakai Scratch. Jadi tergantung teman-teman aja mau pakai apa. Ini bisa nih. Gitu kalau mau ke Android TV ya. iya. Itu semua data sensor bisa ditampilkan di TV ya, Mas ya? Bisa, Mas, bisa. Yang penting nanti proses transmisi datanya itu bener aja. Kalau akuisisi datanya udah bener, terus udah bisa nampilin misalnya satu aja prosesnya di serial komunikasinya, otomatis bisa. Oh iya, Mas. Iya. Nah ini buat kalau mau pakai WiFi ini ada buku tulisan siapa ini? Ilyas Baik, Siktai Muzamil, sama Salahuddin Dalfi dari Anjuman Islam University, Kalsekar Technical Campus. Ini nanti tak share juga. Oke. Nanti share kemana ya Pak ya? Nanti tak kasih link, Pak. Tak Oh iya. siapin link. Di-share di chat ya, Mas. Di WA grup ya Pak ya? Ya. Ya. Oke. Ini teman-teman kita lanjutin ya. Iya, siap Pak. Biar tidak terlalu sore, yang kerja jadi malah lembur. Ya Mas Adi. Selanjutnya teman-teman di sini sudah pada install Arduino IDE semua. Sudah. Sudah siap. Nah sekarang ya kita seperti awal ya, kita anggapannya adalah kita semua di sini pemula. Kita anggapannya di sini semua pemula. Sekarang kita akan coba sedikit jelajahi menu window-nya dari Arduino IDE. Di sini kita mulai dari file biasa, ada OpenResent, Sketchbook, Example. Nah, yang paling pamungkasnya di sini di menu file ini seperti saya bilang tadi, itu Example. Kuncinya ada di sini semua. Kalau kita mau belajar Arduino dari nol, dengan modal internet cukup dengan example, nyoba example ini aja sebenarnya udah bisa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Di sini udah bisa kita ngeblink LED. Terus juga bisa baca sensor analog pakai pin A0-nya, analog inputnya. Kemudian juga kita bisa komunikasi di sini. Ada kalau yang udah pernah belajar ASCII table bisa data ASCII, atau juga yang paling gampang itu pakai itu sih, pakai
bentuknya string aja, yang paling gampang dikirim ya. Cuma kan kadang-kadang kebutuhan maksa kita buat ngirim data SCI. Kemudian untuk kontrol di sini ada array, ada iterasi, ada if statement, ada switch case. Jadi manfaatin di sini aja udah cukup, lebih dari cukup sebenarnya. Kemudian di menu edit saya jarang pakai sih karena ini pakai tombol semua. Ini paling fine aja, paling kalau emang coding itu udah banyak nanti bisa buat fine. Kalau teman-teman yang sebelumnya bisa pakai AVR itu atau pakai Visual Studio Code terus ke Arduino, ngelihat Arduino kok ini kodenya banyak, gimana nyarinya? Sebenarnya ada di sini. Pakai Ctrl G. Sama kayak kita pakai Microsoft Word. Kemudian di Sketch ini yang paling penting dipakai adalah ini, library. Jadi misalnya teman-teman di sini, gini prinsip gampangnya ya. Kalau teman-teman menemukan sensor baru, kemudian lagi kayak nyari tutorial itu susah, paling gampang itu di sini. Buka include library, kemudian manage library. Misal ya, kita permisalkan sensor yang jarang dipakai itu jarang dipakai tapi dibutuhkan. Sensor arus misalnya. Misalnya sensor arus, kita mau tahu data arus. Itu ada namanya sensor INA 219. Nah, pakai INA 29 kita install. Kemudian install all. Kita kan biasanya sedikit-sedikit cari tutorial, sedikit-sedikit cari tutorial. Ini sebenarnya orang yang bikin tutorial termasuk saya pun modelnya kayak gini. Kita install dulu library-nya, kita close. Nah, secara otomatis di example itu sudah muncul. Nah ini dia, INA 219, kemudian get current. Nah kalau mau kita akalin dari sini aja. Udah cukup kok sebenarnya. Ini hal-hal tricky yang kadang-kadang kita kelewatan kalau kita belajarnya cuma dari tutorial. Ya karena orang-orang yang bikin tutorial ya kayak saya yang nyari view kan langsung aja bikin tutorialnya, pasti ada yang nyari. Cuma ini buat teman-teman yang di sini, ini trik penting kalau kita main-main Arduino terus kayak aduh boros kuota kalau main tutorialan terus. Ya langsung buka Sketch, langsung buka example. Kemudian di tools yang paling sering dipakai atau diubah-ubah. Ini kalau yang udah pernah pakai CV AVR, ini programmernya itu banyak tipenya. Ada bisa di setting jadi jadi ISP, kemudian juga buat USB kini juga bisa. Ya bisa juga jadi USB ASP. Cuma yang paling sering dipakai itu AVR, ISP, MKLL. Itu defaultnya. Kemudian ini port, biasa milih port yang terhubung. Ini milih board. Nanti kalau pas nambahin ESP board atau pakai Ethernet Shield atau pakai STM32 atau pakai produk Atmel yang lainnya, itu bisa dengan gampang kita akalin kayak gini di board manager. Kemudian kita tambahin boardnya sesuai kebutuhan kita. Otomatis udah bisa ngoding board tersebut pakai Arduino. Yang penting diupload itunya aja, bootloadernya. Itu trik-trik pakai Arduino IDE biar lebih gampang. Selanjutnya apa ya? Oh ya, apa nih coret ini? Proteus 8. Proteus sudah pada install teman-teman di sini? Kalau enggak pun Siap, sudah. Sudah, Kak. Sudah. Oke, siap. Jalannya nggak jelas lama, kasih bakal dulu lah. Ngapain sih bakal? Udah OTW dianya. Sudah. Ya. Nggak ada suaranya, Mas. Mic-nya ke mute, Mas. Tik mute, sorry. Silakan dibuka Proteusnya, teman-teman. Proteusnya silakan dibuka, Arduino-nya silakan dibuka. Ini semoga yang install di laptop ini benar. Pertama, sebelum kita setup di Proteus, kita ke Arduino dulu. Ada hal penting yang harus dilakukan. Kalau teman-teman sudah biasa pakai CV AVR, itu pasti tahu tentang ini. Kita sekarang buka menu file, terus buka preferences. Atau kontrol koma. Nah, secara default, ini tuh biasanya kosong, nggak dicontang. Secara default ya.
Nah, sekarang kita contang compilation-nya. Biar kita tahu di mana data Arduino itu naruh program hex, file hex-nya. Jadi tetap sama dengan AVR prinsipnya, yang dimasukkan ke chip IC itu adalah file hex. Kita oke. Kemudian kita kembali lagi ke Proteus. Langsung aja file, new project. Ini udah dicoba belum, Bang? Laptop yang ini harusnya bisa ya. Kalau simulasi bisa, kalau simulasi Bisa ya. Oke. Oke, langsung aja. Misalnya apa nih namanya? Mau biarin juga nggak apa-apa, atau kasih nama tes boleh. Di next, kemudian apa nih? Saya biasanya default sih. Create a schematic from selected template, ini default. Kemudian don't create PCB layout, ya nggak usah. Kemudian nggak usah pakai firmware. Oke, schematic langsung finish aja. Oke, sudah membuka. Sekarang lari ke menu sisi paling kiri, kita ke komponen mode. Komponen mode, kemudian klik yang P. Nah, kalau teman-teman sudah masukin library Arduino, kalau diketik kayak gini Arduino, harusnya muncul. Apa ini? Ada apa ini? di prosesnya di luar dulu. Oh, kenapa ini protesnya? Bentar. Bukan admin. Oh, protesnya crack-annya. Sorry teman-teman, ini crack-nya kurang canggih. Masih harus run administrator. Bentar. Mana ini protesnya? Mana task manajernya? Bentar, pause dulu. Bentar teman-teman ya. Mana sih ini? Oh, close dulu semua. Task manager, tak close dulu. Ini berarti yang di-install bukan yang aku share di itu. Bukan, ini bawaan dulu dari SMK. Proteus 8. Oke. Proteus ya, Proteus. Ini klik kanan. Run admin. Lanjut. Seperti itu. Lebih bisa pakai. Oke. Mana? Zoom, share screen lagi. Teman-teman sudah pada buka protesnya, kita ulang lagi ya. Sorry, tadi ternyata kerekannya ini yang berbeda. Kita buka dulu projectnya. Oke, kita ulangin aja, kita biarin new project, next, default, kemudian don't create, terus no firmware, finish. Harusnya bisa. Kita lari ke kiri nomor 2, komponen mode, klik P, Arduino. Nah, ini dia, kita pilih Arduino Uno, R3 tuh, sesuai dengan yang ada. Langsung di OK kan aja, terus klik di sini. Ya, udah kita taruh Arduino-nya. Kemudian kita balik lagi ke tekan P, terus kita kasih resistor lah ya. Kita kasih resistor.
Kita kasih resistor mana nih, resistor biasa, ini dia. Generik simbol. Terus kita okein aja. Ini resistornya, resistor di Proteus itu rata-rata dia by default itu 10 k ohm. Nah, kita ganti jadi 100. Saya jadi 100 ohm aja nanti, karena nanti arusnya terlalu kecil. Programnya udah bener, posisinya udah bener, tapi pas di run nggak nyala LED-nya. Kemudian di OK, kemudian kita tambah lagi komponen. Sekarang kita ketik LED. LED, kita pakai yang ini aja deh, LED blue. Bebas sih, mau BB, mau Bigi, mau Birgi apa ini. Saya pakai blue. Diklik lagi di sini. Kita rotate biar enak. Nah, sekarang kita komunikasikan pin 13. Kemudian ke LED. Kemudian di sini di terminal mode, dipilih terminal mode, kiri nomor berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Kita kasih ground. Groundnya setelah LED. Karena ini bias forward. Oke, rangkaiannya udah selesai. Kita balik lagi ke Arduino. Pakai trik yang sama, kayak yang saya bilang tadi. Ketika kita belajar itu, kalau saya emang selalu manfaatin example. Jadi example, kita geser ke basic. Kemudian ke blink. Nah, kita gedein aja deh biar enak. Ke blink. Nah, ini kan udah dijelasin nih. Kalau di example tuh enaknya kayak gini. Blink, turn on LED on for 1 second, then off for 1 second repeatedly. Blah 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 blah. LED built-in is set to the correct LED pin if independent of its issue. Kemudian mana nih? Nah, it is attached to digital pin 13. Makanya tadi saya langsung connect ini ke pin 13. Karena emang dari programnya itu, dari Arduino Uno-nya itu udah ngeset bahwa built-in LED-nya itu udah disediain di pin 13. Jadi, oke, gampang. Tinggal pakai pin 13. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, di sini kan ada dua void nih di Arduino-nya. Ada void setup, ada void loop. Void setup ini dia akan menginisialisasi semua program, semua variabel, semua tipe data yang akan kita pakai di loop nanti. Jadi dia cuma jalan sekali untuk menginisialisasi, kemudian diulang-ulang di loop. Oke, teman-teman kalau udah buka ini, kemudian karena kita ini tidak pakai Arduino yang asli, kita cukup tekan compile atau tanda contang sebelah kiri. Tanda apa nih? Bukan naik nih, tanda contang nih. Kita compile. Kecepatan compile tergantung sama kecepatan prosesor masing-masing. Oke, udah selesai compile teman-teman. Ini diangkat sedikit biar kita gampang. Kemudian geser ke kanan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, file yang di-compile atau yang diolah atau yang diproses sama Arduino IDE itu nantinya bentuknya sama seperti CV-AVR kok. Sama seperti CV-AVR, sama seperti STM-Tube kalau dari produk STM32. Intinya dia file hex. Nah, di sini kita select dulu ya. Kemudian kita Ctrl C. Ctrl C, kita pindahin ke Proteus. Kemudian double klik di simbol Arduino-nya di Arduino-nya nih. Double klik. Kita isi di sini. Kita isi di program file Ctrl V. Oke, kita geser, kita pastiin nggak ada lagi tanda kutipnya. Oke, tanda kutipnya nggak kena. Ini buat apa tujuannya? Agar secara virtual Proteus akan mengarahkan program kita yang akan bekerja di Arduino ini ke alamat penyimpanan ini. Yang penyimpanan temporary ini. Kemudian kita oke. Oke. Sekarang
kita run simulasinya, itu di pojok kiri bawah. Nah, kalau udah oke, harusnya LED-nya ini akan ngedip setiap 1 detik. Harusnya 1 detik ya, cuma kadang-kadang lebih karena ini simulasi kan makan prosesor, makan RAM juga. Jadi butuh waktu prosesnya. Nah, ini contoh sederhananya kita buat ngebling LED. Kemudian bentar, dari sini teman-teman ada pertanyaan atau ada yang masih belum selesai? Atau sedang asik mencoba? Mau tanya Mas, Ya, monggo Mas. itu di program Arduino-nya pin 13 kok disebutkan jadi LED built-in, itu gimana ya Mas? Oh ya, nah tadi seperti yang saya sampaikan di PowerPoint-nya, kita kan pakainya pin Arduino. Secara default, itu di datasheet-nya Arduino, itu pin LED ini terhubung dengan pin 13. Dan juga di dalam bootloader-nya, atau istilahnya bootloader-nya Arduino ini wadahnya. Di dalam wadahnya si program Arduino itu udah menamakan bahwa si pin 13 ketika nanti dipanggil sebagai LED built-in, itu akan berfungsi sebagai LED biasa. Nah, sebenarnya kalau mau kita dalami, itu prosesnya itu panjang. Dari proses kita mengincludekan itu ada yang namanya pre-processing, ada proses pre-compiling, ada proses linking, ada proses executing sebenarnya. Prosesnya itu panjang. Cuma kayaknya kalau kita mau bahas itu terlalu lama, nanti mending kita pelajari itu by step aja. Kenapa kok bisa ini terhubung ke sini? Kenapa harus dipanggil, bisa dipanggil sebagai LED built-in? Gampangnya tuh kayak gini sebenarnya. LED built-in ini kan disebut sebagai variabel, ya kan? Karena ini nama sebuah data disebut variabel. Di Arduino itu punya yang namanya variabel super global, variabel global, dan juga variabel lokal. Nah, LED built-in itu sudah tertanam di bootloader atau di dalam otaknya si Arduino. Jadi ketika kita memanggil LED built-in, dia pasti udah tahu. Beda ceritanya kalau misalnya kita tulis kayak gini, LED underscore built-in. Nah, dia nggak jadi biru. Kenapa? Karena dia bukan merupakan variabel bawaan dari Arduino-nya. Arduino nggak kenal siapa itu LED built-in. Ini aja deh, biar enak. Sekarang kita oprek-oprek aja program ini. Biar enak ya, biar nyoba ngoding beneran nih. Kita oprek-oprek aja. Kemudian kita akalin aja kayak gini. Kita bikin sebuah variabel globalnya kita sendiri. Misalnya const int LED apa nih? LED aja ya, sama dengan 13.2 titik koma. Mana ini ntar laptop ini? Nah, kita akalin sendiri ya. Kemudian kita ganti nih, LED built-in ini kita ganti dengan nama LED. Semuanya harus ganti nama LED. Sebentar. SC. Ini ke priwe. Tombol insert, Mas. Mana ini tombol insertnya? Oh, ini dia. Sorry, Mas. Baru megang laptopnya kayak gini. Output. Ya. Nah, LED output. Kemudian kita ganti juga LED, kemudian kita ganti juga LED, kayak gitu. Nah, kita buktikan bahwa variabel global yang kita buat di sini itu bisa dipanggil di programnya. Caranya kita compile ulang. Udah selesai kita compile ulang, kayak tadi, kita ambil filenya, kita copy, Ctrl-C, 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 kita buka Proteus-nya lagi, kita stop simulasi,
kita double klik, kita ganti alamat ini. Bentar, apa kita mau sekalian ganti pin aja deh? Ini aja dulu lah, ini dulu kita run ya, kita run. Kita bukan bisa nggak? Nah, tetap bisa bekerja dengan sama. Jadi sebenarnya ketika kita tidak menggunakan variabel super global, kita bisa mengakalinya dengan membuat variabel kita sendiri. Variabelnya bernama let itu tadi. Kayak gitu. Sekarang apa ya? Sekarang kita coba lagi deh. Sekarang kita ganti pin, Pak. Ganti pinnya, siap Mas. Oke, sekarang kita ganti di sini dulu deh. Kita mana tombol delnya ini? Keyboardnya ramai sekali. Misalnya kita ganti ke mana ya? Bebas lah ya. Karena ini sebenarnya bisa semua ya, seperti tadi di datasheetnya. Pin 10 taruhlah. Pin 10. Oke. Pin 10. Kemudian kita coba langsung run. Apakah dia berjalan? Tidak bisa. Yang akan kedip-kedip itu di sini, di pin 13. Nah, enaknya pakai Proteus. Walaupun ini krek-krekannya, buat kita belajar boleh lah kayaknya. Yang penting jangan buat jualan aja. Kita tuh bisa tahu indikasinya tuh pin mana sih yang sedang menyala, pin mana yang sedang mati. Kalau di Proteus, dia kalau nyala itu merah, kalau kondisinya high. Oh, ada tegangan di sini. Kalau dia biru, kalau dia terhubung dan biru, berarti di sini tuh terhubung, tapi dia kondisinya low atau ground. Low atau tidak ada tegangan. Kok ground? Kayak gitu. Nah, sekarang kita off. Kita balik lagi ke Arduino-nya. Kita ganti aja kayak gini. Tinggal ganti pin 10 misalnya. Tuh. Kok malah Nah, 10. Sama prinsipnya. Kita compile ulang. Biar hilang apa file yang sebelumnya hilang kan dia temporary. Setelah di-compile ulang, kita ambil lagi. Kemudian kita ini udah di stop, kemudian double klik. Kita pasang lagi, kita oke. Kita run. Bagaimana dengan sekarang? Nah, berjalan. Seperti itu prinsipnya. Jadi itu beberapa trik yang buat Blink ya. Gampangnya buat kita belajar memulai itu pakai example, kemudian pakai Proteus, kita lihat pin mana yang nyala itu, lihat yang mana yang biru, mana yang merah. Sekarang kayaknya kita coba pin analog ya, baca tegangan, karena sebenarnya di lapangan itu paling sering dibaca tuh dua ini aja. Entah itu baca 5 volt, baca 10 atau baca ini, baca tegangan keluaran. Sekarang kita ganti dulu lah ya, kita hapus aja biar tidak terdistract dengan yang ini. Nanti kalau teman-teman yang ketinggalan nggak apa-apa, nanti ini videonya di-share ya sama panitia. Siap. Alat ukur itu yang Ya. Oke, lanjut aja ya. Nah, sekarang kita ke sini, balik lagi ke komponen mode. Kita cari potensio. Paling gampang. Halo. Cek. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Potentiometer. Ya, Pak. Halo, Kak. Bisa di slow, Kak? Agak pelan-pelan. Siap. Sorry. Iya. Sorry, Mas. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita ganti ke potensio ya, buat nyoba nih. Ini cari aja keywordnya pot. Ini dia variable resistor or potentiometer with lean or low. Oke, udah dapat. Kita potensionya kita oke. Kita kasih di sini. Nah, kemudian kita balik lagi ke ini komponen mode. Kita cari bentar. Nggak butuh berarti kalau potensio itu butuhnya adalah ini. Butuhnya dia ini dulu deh. Kita kasih ground dulu. Kita kasih ground.
Oke, kita connect dulu, kita kasih ground biar gampang. Ini kita connect dulu ke pin A0. Terus udah selanjutnya geser ke bentar, mana nih dia sumber tegangan generator mode. Nah, generator mode itu yang ini yang ada buletan, ada simbol itu. Kemudian kita kasih pulse. Sini. Kasih pulse. Terus ujungnya si pulse masuk ke mana ini pulse? Ini. Ke resistor variable. Sekarang apa nih? Pulse analog type pulsa initial low high. Pulse high voltage-nya berapa? Kali 5. Ya, ini di pulse-nya double klik, kemudian ini pulse high voltage-nya kita ganti jadi 5. Biar jadi 5 volt. Low-nya biarin 0. Kemudian di oke. Nah, kayak ini. Ini saya udah lama nggak main terus. Oke, udah kayak gini. Sekarang kita saya cek dulu ini bisa digeser-geser gimana ya? Enggak nih. Walah, sorry. Pakai yang HG, Kak. Oh, yang HG ya? Siap, Mas. Makasih, Mas. Potnya yang HG. Oh, ini dia si jali-jali ini. Oke. Kita ganti ya. Sorry. Langsung aja lah. Repot kali mau geser-geser ini. Oke, satu ke ground, satu ke pulse. Oke, ini bisa pakai yang HG ya. Diganti. Kemudian sekarang kita lari ke program Arduino-nya. Kemudian seperti biasa, kita manfaatin fungsi file, kemudian example, kemudian analog, kemudian analog input. Klik analog input. Nah, ini dia. Ini enak nih, udah dijelasin kan. Potentiometer LED pin. Walah, di example-nya juga pakai pin 13 ternyata. Nggak usah, ini kita modifikasi aja ya. Kita modifikasi pin 13-nya. Bentar. Pin 13-nya kita matiin. Kemudian kemudian mana ini enternya? Kemudian di sini kita coba bikin serial begin 9600. Nanti kita tampilin nilai potensionya di virtual terminal. Oke, kemudian yang digital write ini kita hapus aja. Kita hapus aja. Oke, serial print ln, kita kopas dari atas, sensor value. Oke, kemudian titik koma. Oke, kalau sudah selesai, kasih delay Pak, kecepatan nanti Pak. Oh ya, siap Pak. Teman-teman monggo disalin, kita nyoba bareng. Ini saya lupa, saya pernah nyoba kayak ini belum ya, kayaknya udah.
Ini kalau mau menonaktifkan itu ada beberapa cara ya teman-teman. Kalau mau menonaktifkan fungsi atau variabel atau apa aja di sini, itu bisa pakai komen, itu garis miring. Dia mau kita ketik apa aja nggak akan dibaca. Itu hanya untuk satu baris. Nonaktif satu baris. Nah, kalau mau banyak, kita caranya kayak gini. Ini kemudian di enter kayak gini. Nah, terserah kamu mau ketik apa. Itu buat ngisi aja sambil nunggu. Itu cara bikin komen. Banyak baris Yora popo. Ora dianggap. Nah, oke. Jadi yang kayak gini tuh nggak akan diabaikan codingannya. Dia hanya yang tebal hitam aja. Oke. Sudah selesai teman-teman. Seperti biasa, kita compile. Tuh apa nih? Oh, let pin-nya nggak usah. Sorry. Kita nonaktifkan. Kita nggak pakai let pin. Kalau ada error, itu dinonaktif aja. Kasih garis miring depannya. Kita compile lagi. Nah, itu enaknya Arduino IDE bagi teman-teman atau senior-senior yang sebelumnya terbiasa pakai CVAVR. Saya lupa CVAVR tuh bisa ngasih keterangan error persis barisnya kayak Arduino enggak ya? Bisa nggak sih kalau Arduino itu? Saya lupa ya. Sudah nyala. Oh iya masih ada. Atau ada jangan kebalik. Siap. Iya. Pakai kode vision kamu ya? Iya, pakai code vision itu dia bisa ngasih keterangan errornya per baris gitu Mas kayak Arduino Mas. Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Itu. Siap. Nah, berarti sama aja sih prinsipnya code vision AVR. Saya sukanya Arduino tuh yaitu sih example-nya itu yang lebih jauh ke example-nya. Ya, kalau udah selesai compile, ini seperti tadi kita ambil, kita copy, kita bawa ke Proteus-nya, double klik, kita Ctrl A, hapus, kita pastekan lagi. Kemudian oke. Nah, kita kan tadi nambahin itu ya, program serial print, ya, serial print. Dia kan di sini nggak punya serial print. Nah, jadi kita harus nambahin ini. Nambahin di manakah dia? Bentar. Virtual. Nah ini di apa nih? Kayak gambar multimeter ini. Kayak gambar multimeter ini kita tambahin virtual terminal namanya. Pilih virtual terminal. Kita double klik di sini. Kita geser dikit lah biar agak jauh. Oke, double klik. Kemudian pin RX dari Arduino ke TX-nya virtual terminal. Kemudian pin TX-nya Arduino ke RX-nya virtual terminal. Jadi, insya Allah bisa. Oke, kalau teman-teman sudah semua, sambil di set itu, kita tunggu, kita simulasi. Nah, ini dia, nilainya keluar. Kalau kita ganti-ganti, dia berubah nilainya. 300. Ini nilainya ADC itu dari 0 sampai 1024. Ya, itu bisa. Oke. Sekarang kita coba lihat kolom chat, apakah ada pertanyaan atau ada yang kesulitan. Oh, pertanyaannya di belakang aja, berarti ini tanya yang kesulitan aja ya. Oke. Nah, ini kalau 000 kayak gini, ini kemungkinan
Kalau di laptop saya harusnya normal sih. Kemungkinan ini dari ininya, dari apa prosesornya. Ini kelihatan nih naik, kebanyakan kurang. Oh, kalau dia di atas 30 nol ya. Ini CPU load-nya. Monggo teman-teman, kalau ada yang kesulitan bisa langsung on audio atau di chat ya. Kita tambahin nilainya. Mau tanya, Mas. Ya, monggo Mas Irga. Untuk membuat variabel itu tadi ada yang pakai const in, terus Oh, iya. pakai in, itu bedanya apa ya? Jadi kalau bikin variabel itu gimana ya cara jelasin gampang? Kalau kita bentuk variabelnya itu adalah pin, biasanya kalau yang saya masih lupa ingat saya. Kalau di Arduino biasanya itu ada yang pakai int, terus kemudian nama pinnya, kemudian nama variabelnya kayak ini kan sensor pin sama dengan A0. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita ganti not MCU atau kita ganti ke mega atau kita ganti ke yang lain, kadang-kadang ketika int sensor pin A0 atau D1 dia itu nggak mau cara buat mendefinisikan variabel. Nah, kalau saya itu biasanya kalau saya makainya bukan Arduino Uno, saya kasih define. Define-nya apa? Misalnya LED, kemudian pin-nya. Itu paling enak kalau saya, karena kita kan bisa tahu pin-nya si board itu dari datasheet-nya. Misalnya kayak not MCU tuh. Kalau not MCU kan kalau yang tertulis di board-nya itu kan ada D1, D2 kan. Nah, cuma kalau dia nama pin aslinya di pin chipnya itu bukan pin D1 tapi pin ke GPIO ke berapa tuh, misalnya 15. Nah, saya lebih suka pakai yang kayak gini, pakai define kalau bikin variabel menentukan pinnya. Kalau saya itu nggak masalah sih sebenarnya, tergantung kondisional. Kalau dia emang kayaknya pas kita bikin define kok malah ngawur, nggak bisa, ganti ke constant. Kalau secara bedanya secara teori saya kurang paham. Mungkin teman-teman di sini ada yang paham kalau secara teorinya bedanya apa. Ya, coba saya mau nambahin Mas soal Nah, monggo Mas. teorinya itu. Jadi gini, kalau misalnya kita pakai int itu kan berarti integer itu. A0. Berarti kan kita bakal ngirim data A0 itu ke dalam Arduino. Berarti kita bakal mengisi RAM-nya di Arduino. Nah, itu bisa mengurangi keefisienan penggunaan. Nah, kalau pakai define itu berarti itu cuma dibaca di IDE-nya doang. Jadi semua variabel yang pakai kata di situ misalnya LED, berarti semua yang pakai kata LED bakal diganti sama angka 15. Gitu, setahu saya. Iya. Oke, ya makasih dari Mas tadi Mas itu. Ya itu ya teman-teman. Betul. Saya lupa ngejelasin bahas ini. Jadi di dalam pemrograman Arduino itu kan udah termasuk bahasa yang high level ya. Jadi ada yang namanya tipe data. Nah, tipe data itu kan ada banyak. Ada integer, ada boolean, ada unsigned integer, ada float, nah ada double, ada long. Nah, kalau misalnya kita menggunakan nama integer, dia itu akan dianggap sebagai data yang bernilai. Betul kata Mas tadi, kalau dia akan disimpan. Nah, kalau di sini, kalau untuk sampai proses disimpan di RAM dan kemudian dibaca dibandingkan dengan ID itu, saya juga belum baca sampai situ. Cuman kalau yang dimaksud integer, boolean dan lain-lainnya itu sebagai tipe data atau dianggap sebagai variabel itu adalah data yang kemudian disimpan di RAM. Nah, ya, itu saya setuju dengan Masnya, benar kok. Saya yang lupa. Oke, Mas. Oke. Mana tadi? Kita buat kolom chat dulu. Halo, Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam Halo. Mas, monggo. Ini sedikit menambahkan.
Untuk program yang analog input itu apakah harus pakai pin model? Sedangkan pada saat eh, ini saya buat itu pakai apa digital rate. Oh ya, kalau analog input ini sebenarnya saya off Mas. Kalau ini Oh ya, ya. tapi bisa juga sih. Kalau misalnya karena oh ya, ini kan karena analog rate itu adalah variabel fungsi dari bawaan Arduino-nya, bawah warnanya merah ya. Jadi tanpa kita deklarasikan pin mode ini adalah input gitu kan. Kalau dia jadiin input output kan kayak gini kan, misalnya sensor pin input ya misalnya ya. Kadang-kadang kita nemu tutorial yang kayak gitu kan. Nah itu boleh-boleh aja. Cuman kalau kita udah tahu ini tuh variabel global atau fungsi global, nggak usah aja nggak apa-apa. Karena nggak makan space data yang ini. Cuman sebenarnya ini sedikit juga sih. Monggo kalau ada teman-teman yang lain mau menambahkan, kita sama-sama belajar. Mungkin kalau misalkan untuk men-setting LED-nya itu mungkin kita pakai intrusi delay aja cukup Pak untuk merubahnya, men-settingnya atau merubah pergerakan LED-nya itu. Oh, bentar. Maksudnya yang ini ya Mas? Ya betul. Oh ya, bisa. Jadi apa ya? Sebenarnya emang tricky kok. Tricky itu bisa kita dalam tanda kutip akal-akalin ya. Mau pakai delay, mau pakai apa mindahinnya. Cuma kayak dalam pemrograman embedded system kan kalau sistem kita sederhana sah-sah aja mau diapain karena dia kayaknya nggak terlalu fatal errornya. Kalaupun error juga nggak terlalu ngefek atau bisa aja itu ke skip. Cuma kalau nanti sistemnya udah kompleks, saya lebih menyarankan kayaknya kita mainnya lebih ke clean code. Kalau memang pinnya ini yang dibutuhkan, itu aja gitu. Kalau misalnya emang harus ganti, baru kita tambahin codingnya. Kalau enggak, hindari dulu gitu. Teman kalau buat nyoba-nyoba ya, nggak masalah. Nggak masalah banget kalau buat nyoba-nyoba. Kayak yang Mas bilang tadi kan, misalnya kita mau ganti-ganti nih LED-nya, kita dikasih delay aja. Digital rate delay, pindah lagi gitu toh. Boleh sekali. Itu Arduino masih sanggup kok, sanggup banget. Ini aja kita baru pakai berapa nih? 5%. Apalagi kalau kita makainya itu kan mega, lebih banyak penyimpanannya. Sah-sah aja. Terima kasih masukannya Mas. Oke, sama-sama Kak. Siap. Dari teman-teman yang lain? Assalamualaikum Mas. Ya, monggo Mas. Saya nanya, fungsi dari resistor itu untuk apa Mas? Ya Mas? Fungsi dari resistor. Fungsinya itu Mas. Oh, betul. Kalau ini ya, yang tadi ya. Kalau misalnya kita ini kita kalau ini ya kita anggap biar gampang di sini aja, biar nggak ngurung-ngurung. Ini kan ada potensio ya. Potentiometer itu kan fungsinya itu sebagai resistor geser atau tahanan geser. Dia kemudian akan meloloskan tegangan kepada secara prinsipnya itu di kaki yang tengah lah gampangnya gitu. Ya, di kaki yang tengah dia akan meloloskan tegangan setelah tahanan. Sebenarnya prinsip potensio itu sama kayak dengan kita menyusun beberapa resistor. Nah, dengan adanya mana tadi resistor lah sembarang. Nah, misalnya kayak gini. Oh, ini ada nih. Misalnya kayak gini. Rotate. Nah, kalau teman-teman, saya rasa banyak teman-teman di sini yang pernah belajar tentang pembagi tegangan ya. Nah, di situ kan kalau perannya potentiometer ini dia itu membagi tegangan, kemudian tegangannya diloloskan di setelah R1.
Kalau secara mendasar ya resistor itu tahanan yang menghambat arus listrik agar arus tersebut bisa mengalir dan menghasilkan tegangan gitu Mas. Kalau hukum ohmnya kan gitu, V sama dengan I kali R. Kalau nggak ada tahanan, otomatis listriknya tegangannya akan hilang gitu. Jadi ibaratnya kayak kabel lah, gampangnya kita analoginya analogi gampang. Kalau ada sumber tegangan, nggak ada kabelnya, nggak ada tempat dia merambat atau melewati, itu kan nggak nyampe tegangannya. Itu gampangnya kalau saya. Monggo kalau yang lain mau menambahkan. Oke Mas, terima kasih. Siap Mas. Oke, sebelum ditutup, ini kan waktunya sepertinya sudah habis dari panitia. Halo? Saya kan, ya monggo Mas. Ada satu lagi Kak. Ya boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selama saya menggunakan pemrograman Arduino Kak ya, pada saat riset itu menggunakan atau project temperatur Kak, kan pakai DHT11 itu Kak ya. Ya. Nah, itu sering saya gunakan di serial monitor Kak. Setelah saya coba, ternyata di situ ada 2 item yang menurut saya itu ya perlu penting kita bahas. Pertanyaannya, di menu tool itu kan ada 2 macam. Yang pertama ada serial monitor dan yang kedua adalah serial plotter. Nah, mungkin kakak bisa menjelaskan apa perbedaan itu Kak. Kalau serial monitor ini pernah saya gunakan, tapi yang ini Kak, yang serial plotter itu perbedaannya ke implementasinya dengan serial monitor itu bagaimana Kak ya? Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau serial plotter ini terus terang saya belum pernah pakai Mas. Jadi saya emang jarang pakai serial plotter. Cuman secara prinsip kayak plotter ini jadi bentuk data grafik ya sih. Coba mending daripada kita mengira-ngira ya. Ini mohon maaf, daripada mengira-ngira, kayaknya solusinya adalah seperti ini. Mana ini? Kita Google aja. Ini daripada saya menjawab mengira-ngira, atau mungkin ada teman-teman yang bisa membantu menjawab. Nah, ini dia. Teman-teman, monggo jika teman-teman ada yang sudah pernah mencoba, nah saya sedikit kasih itu juga nih, sementara nunggu teman-teman mungkin nanti ada yang mau jawab. Kalau teman-teman mau cari-cari tutorial, itu paling enak itu kalau nggak di GitHub, itu di Instructables, karena dia udah step by step. Oke, ini dia. Oh ya, betul, grafik. The Arduino serial plotter function has been added to the Arduino IDE, allowing you natively grab serial data from your Arduino to your computer in real. Nah, oh iya. Berarti ini mirip sama fungsi di MATLAB itu, yang kita bisa nyampein plotter. Ini 2 data. Ini kebetulan nih Mas, ini 2 data juga. Berarti bisa kita manfaatin. Itu ya, mungkin untuk jawabannya kita temukan di sini. Di GitHub, di Instructables, karena saya kebetulan baru nyadar malah nggak pernah pakai saya Mas. Ya Kak, terima kasih Kak. Siap, makasih Mas. Oke. Waktunya kayaknya udah habis dari panitia teman-teman. Terima kasih. Link e-booknya bisa di mana Kak? Oh ya, siap. Nanti link e-booknya saya share ya. Bentar. Siap. Bukan laptop pula. Nanti aja Mas ya, tak share setelah ini ya, setelah webinarnya. Nanti sore atau nanti malam. Soalnya link drive-nya ada di laptop. Oke. Terima kasih banyak. Satu lagi, pas boleh mungkin minta email address-nya juga mungkin. Terima kasih. Oh ya, siap.
Kalau saya biar enak, ini aja komunikasinya pakai email yang saya biasa pakai untuk YouTube aja. Jadi kayak, nah ini kebetulan atau ke mana ya? Ke WA saya, WA masih nyampur, saya masih nyari mau beli nomor buat ini khusus itu buat belajar bareng. Ini bisa email ke jogjaembedded@gmail.com. Nanti monggo bisa tanya-tanya. Saya kan kebetulan baru belajar sharing tutorial apa yang saya pelajari, saya kasih ke teman-teman di YouTube. Nah, monggo teman-teman nanti saya ikut nimbrung ke grup WA ya. Ikut ke grup WA, kita sharing-sharing sama-sama gitu, mau bikin konten bahas tentang apa gitu kan. Jadi biar sama-sama lah belajarnya. Saya juga masih butuh belajar banyak sama teman-teman di sini. Terima kasih. Ya, makasih Mas. Nanti untuk link e-booknya saya share ya ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atensinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Wah, ini masih lanjut diskusi ya. Saya izin pamit aja duluan. Mohon maaf atas kesalahan kehilapan. Terima kasih sharing ilmunya. Terima kasih bantuan teman-teman yang sudah menjawab yang lainnya. Saya berharap di lain kesempatan kita gantian sharingnya. Nanti dari teman-teman juga. Dari sedikit ilmu yang saya bisa, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.